Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin, 2 Juni 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus mempertanyakan kepada para murid dan kita, apakah kita benar-benar mengimani Dia sebagai utusan Bapa? Ada kalanya kita ditertawakan orang karena iman kita sehingga ingin rasanya melupakan Yesus. Baik bila pada hari-hari menjelang Pentakosta kita memohon agar Roh Kudus dicurahkan kepada keluarga-keluarga dan masyarakat kita supaya dengan tabah dan rela mampu memberikan kesaksian hidup beriman. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus menyadarkan kita supaya kita merasakan damai Tuhan. Damai Tuhan membuat kita menjadi kuat. Kita merasa terhibur dengan damai Tuhan. Damai Tuhan membuat hati kita tenang di dalam persoalan-persoalan kehidupan. Damai Tuhan membuat kita senantiasa teguh di dalam melihat perkara, persoalan, sehingga lebih jernih memutuskan satu kebijaksanaan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Kita tidak sendiri, karena kita disertai oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengutus Roh-Nya. Itulah pengharapan kita. Datangnya Roh Kudus membuat kita berani bersaksi, hidup dalam kebijaksanaan, dan rendah hati melayani sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, Engkau telah menyegarkan umat-Mu dengan sakramen Ekaristi. Semoga kami dapat beralih dari hidup lama ke dalam kehidupan yang baru dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.